Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 49, baris kelima. Wa min hatta syari'u wa ta'limu lil ibadi fi umuri dinihim wa dunyahum. Setengah daripada hikmah terkenanya musibah pada para rasul at-tasyri'u, yaitu mengajarkan syariat, wa ta'limu, dan mengajar lil ibadi, bagi hamba-hamba Allah, fi umuri dinihim, pada perkara agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Wa minhat tasliyatu, setengah daripadanya yaitu hiburan, menghibur, melipur lara, ala nasi, atas manusia, idza halla bihimul bala, apabila menimpa pada manusia oleh cobaan, liya'lamu, agar tahu oleh manusia, annad dunya daru bala'in wa imtihan, bahwa dunia ini yaitu negeri bala dan negeri cobaan dan ujian. La daru jazain wa ihsan, bukan negeri balasan dan kebaikan. Fakullu man usiba bimusibatin, maka adapun tiap-tiap orang yang terkena musibah, wa tadzakkara, dan ia ingat, ma waqa, akan apa yang terjadi, lil anbiya, bagi para nabi, hana alaihil amru, maka ringan atasnya oleh persoalan, wa sabara, dan sabar, wa zahada, dan ia zuhud, fid dunya, di dunia, wa raghiba fil akhirati, dan ia gemar di akhirat. Wa ma ahsana ma qalal qailu, alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh penyair, isbir likulli musibatin wa tajalladi, sabarlah kamu pada tiap-tiap musibah dan tegarlah kamu. Wa'lam bi annal mar'a ghairu muhalladi, ketahuilah dengan bahwa seseorang itu tidak abadi. Wa idza tusibka musibatun tusji biha, apabila menimpa padamu oleh musibah yang melukai, fadhkur musabaka, maka ingat-ingatlah musibahmu, bil habibi Muhammadi, bandingkan dengan kekasih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada malam hari ini masih membahas tentang sifat jaiz Rasul. Jadi yang namanya Rasul memiliki sifat jaiz, artinya kadang ada, kadang tidak ada, sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Apa tuh sifat jaiz Rasul? Yaitu namanya a'rad basyariyah. Sifat jaiz Rasul tuh namanya a'rad basyariyah. Bahasa Indonesianya sifat-sifat manusia biasa. Yang namanya Rasul adalah manusia. Oleh karena itu sama dengan kita. Yang namanya manusia, ya butuh makan, kalau enggak makan lap, butuh minum, kalau enggak minum haus, ya butuh menikah, kadang sakit, kadang dicemooh, kadang difitnah, ada kalanya punya duit, ada kalanya enggak punya duit. Itu biasa. Yang kayak begitu tuh disebut manusiawi. Timbul pertanyaan, kenapa tuh Rasul tuh memiliki sifat manusia biasa? Kadang sakit, kadang nggak punya duit. Nggak punya duit Nabi.
Biasa itu mah. Kayak kita yang ngaji nih. Ya kadang punya duit, kadang enggak. Begitu. Biasa. Kadang sedih, kadang senang. Itu namanya manusiawi. Enggak ada orang yang makan gula bertonton. Enggak ada. Enggak ada orang yang minum kopi bertonton. Enggak ada. Artinya enggak ada orang yang senang terus dari berojol lahir sampai mati. Senang terus. Kagak ada. Enggak ada juga orang dari lahir sampai mati sengsara terus. Kagak ada. Yakin itu. Di negara mana aja sama aja, saudara. Sebab apa? Kalau senang terus, enggak ada susahnya barang dikit, namanya surga, saudara. Namanya surga. Kalau sengsara terus kagak ada senangnya, namanya neraka. Dunia mah kadang seneng, kadang enggak. Begitu. Itu biasa. Yang kaya begitu tuh enggak aneh. Jangan dikata orang kaya enggak susah, enggak pusing. Jangan. Belum ngobrol sama dia. Belum ngobrol. Kalau udah ngobrol mah mumet juga dia. Mumet. Kadang susah nih kayak kita yang ngaji nih. Kira-kira yang ngaji nih bapak dan ibu dia Siddiqiyani, kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diem-diem nih pengen miskin kayaknya. Hah? Maghrib manjur doanya biasanya. Nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Jadi orang yang pengen kaya tuh udah kaya belum? Belum, namanya juga pengen, ya kan? Begitu. Pengen kaya. Yang saya mau tanya bukan itu. Ini rada apa ya? Kurang telinga saya nih. Jadi jawabnya kudu kenceng sama saya ini. Nih saudara nih yang ngaji bapak ibu nih, takut miskin nggak? Hah? Nih yang ngaji nih, takut miskin nggak? Hah? Takut miskin yang bener nih? Takut miskin nggak? Ama miskin takut nggak? Takut. Kan berarti udah kaya ya. Lah kalau kita miskin ngapa takut miskin? Ini kan enggak benar berarti. Begitu. Kalau orang miskin nggak perlu takut miskin. Biasa. Begitu. Yang takut miskin mah orang miskin takut miskin. Ini enggak benar. Yang kaya begini nih. Nah, kita harus pahami. Nabi nggak punya duit. Saya mau dongengin Nabi nggak punya duit. Satu hari Nabi didatangin cucunya Sayyidina Hasan sama Husain. Dibilang belum makan. Ya karena babaknya nyari duitnya nggak dapet, yaitu Sayyidina Ali. Maka Nabi nyari duit. Nyari kerjaan. Kebetulan ketemulah ada seorang Arab Badui lagi menimba air dari sumur. Nih kita harus pahami, itu sumur bukan sumur kebun kopi, sumur Arab. Begitu, batu dalam. Nah, maka Nabi menawarkan diri. Kata Nabi, Pak boleh nggak saya bantu nimbain tapi diupain? Kata dia, nggak apa-apa. 1 ember 1 kurma. 1 ember. Mana sumurnya? 150 meter. Arab. Sumurnya 150 meter. Ada di kitab namanya An-Nawadir, nih cerita. Jadi akhirnya Nabi nimba, baik deh nggak apa-apa. Maka Nabi nimba air, dapatlah kemudian kurma 1, ya 1 ember. Nimba lagi, dapat 2.
Udah dapat 2, Nabi nimba lagi. Pas nimba yang ketiga, putus tambangnya. Tambangnya tuh putus. Ngamuk nih orang Arab pegunungan. Kurang ajar loh, bantuin mutusin timba lagi. Digampar Nabi. Karyawan ya biasa diomelin tuh. Nggak tahu di Indomarkotnya. Begitu. Gitu karyawan diomelin tuh biasa. Nabi sampai digampar. Digampar tuh Nabi, bener-bener. Kamu ini kurang ajar, mutusin timba lagi, ngambilnya aja susah dalam kayak begini. Begitu. Ambilin, begitu. Jadi Nabi mau pergi nggak boleh, suruh ngambilin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih tuh mukjizat Nabi. Itu tangan Nabi tuh manjang sendiri. Tangannya manjang. Jadi sumur yang 150 meter tuh embernya keambil. Itu orang Arab pegunungan kaget. Sakti juga nih orang. Airnya udah diambilin, Nabi pergi. Yang penting udah dapat kurma 2. 1 buat Hasan, 1 buat Husain. Tadinya buat Fatimah, putrinya, begitu. Pergi. Kasih. Gitu. Sebelum saya ceritakan panjangnya, ya begitu. Nabi juga ada kalanya nggak punya, begitu. Biasa, kadang nggak punya duit, ya kadang ya punya. Orang tuh kadang ya dapat, ya kadang enggak, biasa. Nah, kalau cerita lanjutannya nih, orang tuh bingung. Kata dia, jangan-jangan yang saya gampar tuh Nabi Muhammad, kata dia. Kata tuh orang. Akhirnya tangan kanannya tuh dipotong sama dia. Karena dia merasa udah ngegampar Nabi Muhammad, begitu. Dia sih agak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Dipotong. Udah dipotong, dia bingung. Lah tangannya hilang atuh. Dia datang ke Masjid Nabawi akhirnya, nyari Nabi. Begitu. Singkatnya ketemu, Nabi tanya. Dia bilang minta maaf sama Nabi. Lalu dia minta supaya tangannya utuh lagi, ditutup pakai kain putih, singkatnya begitu. Akhirnya Allah usap tuh sama Nabi, Nabi usap, Nabi doa-doa sama Allah, utuh lagi tuh tangan, utuh lagi. Itu kan cerita mukjizatnya. Yang saya mau dongengin ngaji kita kan, Nabi juga sama, ada kalanya nggak punya duit, biasa. Begitu, yang kayak begitu. Nah, pertanyaannya, hikmahnya apa? Nabi sakit, Nabi kudu minum, kudu makan. Ini banyak. Yang sudah kelewat diantaranya supaya orang tidak menganggap Tuhan. Wong dia aja lapar kalau nggak makan. Supaya jangan nyembah dia. Udah kelewat tuh. Nah, ngaji malam hari ini, apalagi hikmahnya. Nabi itu makan, minum, bersetubuh, begitu, sakit. Hikmahnya diantaranya at-tasyri'u wa ta'limu lil ibadi fi umuri dinihim wa dunyahum. Hikmahnya Nabi ngajarin sama kita terkait urusan agama, urusan dunia. Itu hikmahnya. Makan bagaimana Nabi makan. Dia tuh ngajarin cara makan. Jadi pagi-pagi makannya hes Nabi. Hais. Hais itu bubur roti campur keju, campur mentega. Begitu. Pagi tuh begitu, buah-buahan. Kenapa? Ngajarin karena pencernaan kita nggak kuat. Kalau pagi-pagi makanan berat. Enggak kuat. Untungnya kita udah terbiasa dilatih dari dulu. Pagi-pagi udah NU nasi uduk. Pagi-pagi alhamdulillah enggak sakit kita. Begitu. Orang barat itu kagak ada pagi-pagi begitu tuh. Kagak buah,
begitu roti, karena pencernaannya belum kuat pagi. Itu begitu, gitu. Kita sekali makan bubur ayam sakit, begitu. Padahal itu bagus buat pencernaan. Ajarannya begitu, nanti siang itu baru makan yang berat. Itu Nabi begitu. Ini ajaran Nabi. Nanti habis makan, lalu makannya pakai tangan kanan. Tuh Nabi ngajarin cara makan, gitu. Kemudian itu kalau makannya Nabi di nampan, kakinya didiriin, tuh makan tuh begini yang bagus tuh. Kakinya diri yang kanan. Ini yang kanannya diri. Ini nampan nih. Begini makannya Nabi. Itu enggak sila, enggak. Itu yang sila-sila itu cuman hadir maulid doang, enggak tahu ajaran Nabi. Begitu. Nabi makan enggak ada, mesti kaki kanannya diri diangkat. Tuh. Makannya begitu. Makannya. Kadang nih kaki ini yang kirinya didudukin, tuh, duduk, didudukin pantat. Nah ini tangannya begini. Ini dengan makan begini nih udah pasti lempeng ajaran Nabi. Kalau begini, jadi makan gak bakal kemana-mana, kan ada tanggulnya, nggak jauh-jauh. Udah pas. Makanya dinampan di sini. Ono ikan ayam kan kagak bisa. Kagak bisa. Ininya ada tanggulnya. Tuh begitu. Nggak kayak kita nih makan nih. Bukan ajar Nabi. Itu adabnya nggak ada makan. Iya. Kata Nabi, kul ma yalik. Makanlah yang ada di depanmu. Depan kita ikan ayam. Yang depan sono ikan asin, biarin. Kita yang di depan kita aja. Iya menang banyak. Lagi giliran begitu. Kalau nyontok kan yang enakan ya kan. Depan kita ikan asin, sono ikan ayam. Ya udah, emang kita salah duduk. Begitu. Lihat tuh yang di talian-talian tuh, itu pantatnya ngangkat itu. Kayaknya ada pisang sono. Ini nggak ngaji. Dia nggak dapat pengajaran Nabi makan. Kemudian makan tuh dikunyah yang lama. Karena perut kita beda sama sapi. Kalau sapi perutnya 2. Sapi itu perutnya 2. Jadi yang satu cuman bikin kasar, yang satu ngelembutin. Namanya molen moles. Jadi begitu. Jadi masuk dulu itu jerami. Udah masuk banyak di kantong nih, penyimpanan awal. Nanti dikeluarin lagi, dikunyah sampai lembut, masukin sebelah mari. Itu sapi begitu. Sapi. Kenapa kan begitu? Kan kalau dia lapar, dia kagak bisa makan. Kan kagak bisa sapi. Maka mumpung disediain makannya banyak. Begitu sapi. Kita diajarin sama Nabi. Maka kunyah yang lembut. Kalau kunyah yang lembut kayak nasi. Nasi itu satu-satunya makanan yang gak ada penyakitnya. Jadi kullu ma anzalallahu fil ardi minan nabat lahu syifa wa dawa. Lahu daun wa dawa. Begitu kata Nabi. Jadi setiap tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di bumi ada mengandung penyakit, ada mengandung obat. Ada penyakitnya, ada obatnya. Kecuali ilal aruz. Fa inna fihi dawa la da'alah. Maka nasi itu obat, enggak ada penyakitnya. Nasi itu enggak ada yang namanya nasi itu mengandung penyakit, enggak ada. Itu Nabi yang ngomong. Enggak ada nasi itu. Maka orang tua kita dulu, di zaman-zaman dulu, ya kalau lah zaman susah ya makan nasi anget sama garam halus tuh. Dikebel-kebelin. Ngalamin nggak? Tuh orang dulu berarti yang ngalamin. Itu kan begitu. Itu begitu saudara. Enggak apa-apa. Sehat pada. Nah katanya nasi mengandung
gula. Itu mengandung gula, karena itu Nabi ajarin ngunyahnya yang lama. Karena di mulut itu ada enzim pembusukan. Sehingga dengan dikunyah-kunyah yang lama tuh zat gulanya kalau udah hilang masukin di badan. Enggak kayak kita. Teman kita belum habis aja udah kenyang ya? Begitu, udah kenyang aja. Dia pengen nambah. Ini parah ini. Yang kayak begini nih. Parah ngajar. Enggak bener ini. Begitu. Enggak bener. Yang kayak begitu tuh. Waduh, sama temennya, ente udah kenyang ya? Belum juga habis udah kenyang aja. Ini enggak bener. Iya, udah 2 aja jatahnya. Jadi saudara, Nabi ngajarin, habis makan nih Nabi. Enggak ada Nabi makan langsung minum, enggak ada. Nanti udah kelar makan, baru minum. Enggak kayak kita, makan baru juga 4 suap, minum. Makan. Jadi enggak benar di kesehatannya. Minum tuh kalau udah kelar makan. Makan udah rapi, baru minum. Diajari nama Nabi. Kalau kita mah kayaknya udah keluar banyak dari tuntunan. Begitu makan udah selagu-lagunya aja. Enggak jelas. Diajari nama Nabi itu. Kalau minum jangan ditiup nih air panas. Jangan. Karena daripada oksigen yang keluar dari mulut itu bakal mengandung racun. Sehingga masuk pada gelas berbahaya. Masalahnya kopinya panas. Ya udah, minta aja kopi dingin, ya kan? Pakai air adem. Lah, emang ente ngopinya pakai air panas? Iya udah air panas diminum dikit-dikit. Jangan. Ini penyakit. Jadi kalau kita gagal ginjal, gula, jantung, salahin kita, jangan salahin Allah. Karena kita nggak ngikut tuntunan Nabi. Jangan jangan. Begitu. Ngopi, taruh aja. Bang bikin kopi, ntar dulu masih panas. Iya udah kalau begitu bikin aja air adem, ya kan? Yang kayak begitu. Nggak aja air adem. Ini bagaimana panas biar adem? Mendingan langsung biar air adem. Kata dia kagak enak. Ya begitulah perasaan manusia. Nabi ini tasyri'. Kalau sakit, diajarinlah kita doa-doa sama Nabi. Itulah namanya tasyri'. Nabi ini hadir di tengah-tengah kita, ngajarin kita makan, minum, diajarin tuh sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia, urusan agama, semuanya. Jadi kehidupan itu diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersetubuh. Diatur sama Nabi, habis bersetubuh jangan makan dulu, jangan minum, jangan tidur sebelum wudhu dulu. Habis bersetubuh, wudhu, udah selesai wudhu silahkan mau makan boleh, mau minum boleh, mau apa lagi datu tidur boleh. Begitu, termasuk mau nambah lagi ronde kedua boleh, tapi wudhu ajarannya begitu. Itu mah habis bersetubuh sama bininya, mah bikin indomie begitu. Iya, ada nggak yang kayak begitu? Saya curiga nih nyengir-nyengirnya ini. Nggak bener ini. Wudhu dulu. Jadi makanan masuk pada badan kita dalam keadaan tidak junub. Makanan yang masuk dalam keadaan junub itu enggak bakal jadi vitamin, enggak bakal jadi energi, jadi penyakit. Agama tuh udah rapi. Begitu, agama tuh. Jadi kitanya yang belum rapi, jadi penyakit. Begitu. Mau minum, wudhu dulu. Jadi bini kita bersetubuh, aus. Emang dari mana? Begitu, kayak lari maraton. Aus, wudhu dulu, wudhu. Diajarin. Itu namanya tasyri'. Nabi itu ngajarin syariat. Nabi itu.
ngajarin syarat. Sampai mandi junub diajarin. Jadi bagaimana mandi junub? Wudu dulu, pertama cebok dulu, didenin tuh duburnya. Begitu dengan niat, lalu dibersihin bercak-bercaknya, lalu wudu. Habis wudu selesai, lalu disiram dia punya pala. Nabi itu habis pala depan, ini depan kanan. Disiram kanan, habis kanan, depan, kanan belakang, siram. Terus kiri, kiri depan, terus kiri belakang. Tuh diajari. Wong dia manusia biasa. Nggak kayak kita mandi. Udah yang penting mandi aja. Ini nggak jelas. Nggak ikut Nabi. Begitu. Nabi pakai shower dari dulu. Mandinya. Hemat pakai shower. Begitu dari dulu. Ya duit dari mana pandemi begini showernya? Udah pakai siraman pohon itu aja. Kaleng kongguan. Oh ceret. Jarinya pakai ceret dah. Bolongin pakai paku. Iya digantung. Gak bisa dah. Pokoknya apa kayak dah. Hemat kayak begitu tuh. Hemat. Nggak kayak kita. Sekolah masih kurang mandi. Ini Nabi nggak begitu. Nabi itu cuma 5 liter cukup mandi junub. Nggak lebih Nabi. Dari seember hitam tuh. Nah itu mandi junubnya Nabi. Begitu. Nggak kayak kita. Ya Allah kolam gede habis. Karena kita nggak ngikuti tuntunan ajaran. Kita kurang tertarik kayak begitu tuh. Bagaimana Nabi itu kesehariannya. Jadi biar kita tuh nyontoh Nabi dikit. Dikit. Jadi Nabi itu yang ngajarin syariat. Sampai motong kuku Nabi, kalau kuku tangan kanan dulu dari telunjuk kanan, terus jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan. Tuh dilihatin sama para sahabat. Kalau kita mau, udah yang penting potong kuku bagaimana ke? Emang kita nggak ikutin ajaran. Susah. Kalau kaki dari mulai kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Diajari cara-cara tuh. Jadi Nabi itu ngajarin syariat. Urusan agama, urusan dunia, ampe baju. Kalau ngancingin baju, Nabi dari bawah dulu, terus ke atas. Saya contoh biar gampang ya kan. Nah, buka dari atas, buka gitu, buka. Biar gampang aja saya mah, biar puas ngajarnya. Nah, ngancingin dari bawah, tuh dari bawah. Tuh ngancingin, diajarin sama Nabi. Nabi doa apa aja diajarin sampai atas. Kalau kita, pokoknya suka-suka tangan gua aja. Bagaimana hidup nggak mau nyontoh Nabi? Mau ngapain? Begitu. Kita itu ya harus pelan-pelan nyontoh Nabi. Yang kecil-kecil. Orang hebatnya para sahabat itu memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Nabi, disampaikan sama kita. Jadi jelas begitu. Jadi jelas. Nggak kita buru-buru ngancingin atas dulu, atasnya rapi. Pusar yang bodong kelihatan airnya. Dicontoh tuh sama orang barat. Orang-orang barat tuh Cina bikin apa namanya celana, jaket. Tuh resleting celana tuh. Dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Tuh. Dia aja nyontoh Rasulullah, Maulid kagak. Dia nyontoh Nabi. Masa kita yang ngadain Maulid kita ngelanggar ajarannya? Kan parah. Begitu, pantas saja orang-orang non muslim duitnya banyak, wong dia yang nyontoh Nabi. Kalau ngebuka dari atas tuh resleting, nggak ada resleting bukanya dari bawah ke atas, nggak ada. Jadi mereka paham
sama ajaran Rasulullah. Kita yang enggak jelas ajarannya, enggak jelas. Nabi pakai cincin tangan kiri, kalau dua baru tangan kanan gitu. Pakai jam kiri, saya pakai jam kiri gitu, cincin kiri. Iya, kalau punya dua baru kanan. Kenapa? Tangan kiri ini kerjaannya kotor mulu, cebok. Diupain lah. Jadi diupain, kasih jam. Jadi diupain. Ngiri deh, gua mau kotor mulu, udah gua kasih hadiah. Begitu, dimuliain. Dimuliain, begitu. Begitu. Dimuliain. Kalau pakai tangan kanan selama nama temannya, mana longgar, hilang aja akhirnya. Ya hilang. Salah. Ke tangan kiri kan nggak selamat, nggak ada orang begini, nggak ada, berarti tangan kanan. Jadi cakep pelajaran Rasulullah tuh, cakep. Sallallahu alaihi Nabi. Hebat, hebat. Begitu ajarannya. Kita yang kurang ngerti sama ajaran-ajaran Nabi. Ini perempuan tidur, jangan terlentang. Nanti bakalnya ada miom, kista, rahimnya kurang subur. Salah dia. Tidurnya terlentang. Begitu. Terlentang mau nanti aja kalau ada lakinya. Begitu. Jangan dicatat, man. Ente udah catat aja. Perempuan mau tidurnya miring. Miring. Tidurnya. Jangan terlentang. Saya omelin istri saya kalau diterlentang. Tidur terlentang miring. Ajaran Nabi. Jangan. Ajarannya. Diajarin. Wih, cakep lah. Kita itu harus open. Nabi ini ya contoh, sampel hamba Allah yang nurut sama Allah. Ya kita nyontoh dia. Dia tasyri, ngajarin syariat. Orang bagus, perempuan terlentang. Tidurnya, begitu. Kalau masalah telentang mah, orang laki juga haram kalau tidur telentang. Telen baut aja udah parah telen baut. Apalagi telentang, ya Allah gede kayak begitu ditelen begitu. Terlentang, bukan telentang. Kalau telentang mau tidur telentang haram. Boro telentang. Telen baut aja. Iya kelolodan. Terlentang begitu. Mana lagi hikmahnya? At-tasliyah, hiburan. Pelipur lara. Kalau kita ini bapak kita mati, ya Allah, Nabi belum lahir nggak liatin babanya waktu lahir umur 2 bulan udah mati. Emak kita mati, Nabi umur 6 tahun, emaknya udah mati yatim piatu, kita masih ada. Jadi buat pelipur. Kalau bininya mati, Nabi, bininya mati Siti Khadijah. Anaknya mati, Nabi, anaknya mati, yang hidup cuma Siti Fatimah aja. Begitu akhirnya punya keturunan, jadi banyak. Dilemparin kotoran unta, biasa. Hidup. Ada orang ngomongin, ya biarin. Kalau orang ngomongin mah, pasti punya mulut, udah gitu aja. Begitu. Mau ngapain? Ini yang bikin kita kagak bahagia. Ini sebetulnya kita. Bukan siapa-siapa. Ada orang ngontrak di rumah kita. Dia bilang, Pak, kan pandemi. Ini gaji telat dari bosnya. Jadi ya saya agak telat ya. Lagi dipotong lagi gaji. Begitu. Ya baik dah. Akhirnya ya udah baik. Kita baik sama dia. Bulan, 2 bulan. Pas sudah bulan ketiga, hilang. Kabur. Gitu. Kabur, nomor handphonenya mati lagi, gitu. Habis begitu kita meremelek, tuh orang ya, padahal gue udah baik banget sama dia, ngapa dia sama gue kayak begitu, begitu. Sampai tanggal 12 miring, kurang ajar emang tuh orang tuh, dasar, gitu, dasar, Jawa dong Jawa, begitu kata dia. Ada aja dia, emang ngontrak di orang Betawi kali ya. Begitu, ada aja. Tapi sampai jam 1 nggak bisa tidur dia. Sampai jam 1 mikirin. Tuh kira-kira yang kita pikirin tuh lagi mikirin kita nggak? Lah kagak. Nomor handphone aja ganti. Oh gak ingat kita. Kita ingat dia. Jadi kita nggak bisa tidur tuh.
Ulah dia, ulah kita. Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Gak usah. Jadi yang bikin kita sengsara tuh bukan orang lain, tapi diri sendiri. Nah, belajar. Diomongin ya Allah, jangankan kita, Nabi yang ganjarannya, yang kerjaannya baik mulu, nggak ada salahnya, akhlaknya baik. Nabi ada nggak akhlak buruknya? Nggak ada. Dosa ada nggak? Nggak ada. Begitu, akhlaknya baik terus. Ada yang benci nggak? Banyak. Nah, balik sama kita. Kalau kita ada dosanya nggak? Banyak. Ada akhlak buruknya? Banyak. Ada yang benci? Biasa. 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 Begitu. Orang Nabi aja yang akhlaknya baik. Ada yang benci. Sampai dilemparin kotoran unta. Kita alhamdulillah, ada nggak yang ngaji ini pernah dilemparin kotoran unta? Lah nggak pernah, saya yakin. Saya juga. Untanya juga gak ada. Ya kayak begitu. Jadi ya sabar kalau kita tertimpa musibah. Nabi sakit. Supaya apa? Supaya paham bahwa dunia negeri ujian. Supaya kita sadar dan jangan doa. Itu mau doa habis sholat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Hindarkan kami dari ujian ya Allah. Ini orang nggak benar. Bukan pengikut Nabi yang doanya begitu. Hindarkan kami dari ujian ya Allah. Dia tidak paham. Ini salah orang. Jauh dari ajaran Nabi. Ada orang kelas 1 SD. Dia sama gurunya, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Baik, kata gurunya. Maka temannya kelas 2, kelas 1, kenapa? Enggak ujian, tahun besok lagi. Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Temannya kelas 3, kelas 1, sampai temannya sarjana kelas 1. Salah nggak dia? Nah, kita doa begitu salah. Kenapa kita hindarkan kami dari ujian? Orang dunia negeri ujian. Dia ogah ikut ujian. Kalau nggak ikut ujian, jangan hidup. Emang dunia mau negeri ujian, bukan negeri balasan. Begitu. Bang, sholat yuk. Lu aja sholat gak kaya-kaya. Ya, emang kalau sholatmu nggak ada yang kaya. Kalau kaya mau dagang, bener nggak? Lah ini mau ibadah, begitu. Sholat, diajak sholat kok lu yang sholat gak kaya. Emang juga begitu. Orang sholat juga kaya. Emang kaya? Iya, kalau pengen kaya, dagang, begitu. Dagang apa kayak gitu? Yang kaya begitu. Jadi dunia ini biar kita paham bahwa dunia ini negeri ujian. Kalau ada ujian, jangan heran. Ada yang benci, jangan heran. Saya udah dongengin dulu, ada yang datang sama Imam Hasan Basri. Kata dia, Imam, saya pegel di kampung ini, diomongin mulu sama orang, gua mau pindah aja. Kata Imam Hasan Basri, saya ajarin, ente pengen bergaul sama orang yang gak pernah ngata-ngatin? Iya, ente ke rumah saya. Maka ke rumah lah Imam Hasan Basri pagi itu. Lalu kemudian habis diajak sarapan segala macam. Di mana daerahnya? Dituntut, dibawa ke Benda. Tahu Benda nggak? Iya, iya Kober. Ini gaulnya sama dia. Kalau dia kagak ngata-ngatain, kalau masih hidup biasa. Orang dikatakan masih hidup bias, orang Nabi aja katain. Nah, supaya sadar bahwa dunia negeri ujian, bukan negeri balasan. Contoh, iblis kerjaannya jahat mulu. Iblis, Nabi kerjaannya baik mulu. Nabi itu, kalau iblis kerjaannya jahat mulu. Kalau pakai akal, ini kayak iblis nih, karena kerjanya jahat mulu, kudunya dihidupin apa dimatiin? Lah matiin. Nabi kerjanya baik mulu, kudunya dihidupin apa dimatiin? Hidupin terus. Tapi nggak begitu.
Nabi baik mati. Begitu. Iblis jahat masih hidup sampai sekarang. Begitu. Jadi emang dunia menegeri ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi negeri dunia itu negeri ujian. Jadi kalau kita kena musibah, maka kita tuh supaya nggak stres, kita baca sejarah-sejarah para nabi. Nabi Musa dilemparin di api, kita mau nggak pernah. Kata-katain doang paling. Begitu. Nah, orang kayak dia tai doang, ya nggak apa-apa. Emang juga di perut kita ada tai, ya kan? Begitu. Ya kayak gitu aja dah. Jangan kita puyeng-puyeng. Biasa aja. Jadi ketika orang kena musibah, lalu sadar, dia bandingkan dengan apa yang menimpa para nabi, maka akan ringan musibah itu. Ya Allah, Nabi Ayub alaihi salam badannya korengan. Berapa korengannya? Hampir lebih dari 20 tahun. Gitu, 20 tahun. Kalau kita kan ya korengan enggak lama. Itu juga gara-gara main bola aja. Begitu. Ulah kita juga. Begitu. Jadi biasa aja lah. Dalam hidup ini biasa. Enggak usah. Maka ngukur. Makanya saya suka dongengin. Temen kita itu handphonenya, dia di DP tuh, wallpapernya tuh gambar bininya. Handphonenya selalu gambar bininya, enggak pernah diganti. Sampai sama temen-temennya bilang, sama temen-temennya itu, ini kayaknya sayang banget sama bini. Tandanya gambarnya bininya mulu. Kata dia, bukan begitu. Kalau di kantor diomelin sama bos, saya langsung lihat yang di handphone. Enggak separah ini. Ini kayaknya diomelin bininya mulu nih yang nyengirin ini. Kata dia, enggak separah ini. Ini ringan mas. Begitu. Itu begitulah kita sama Nabi itu begitu. Kita enggak separah Nabi. Nabi mah dilemparin kotoran unta, kita enggak. Udah kita aja. Jadi menjadi ringan kita. Kadang nggak punya, ya Allah, apalagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nggak punya rumah, makanya dipanggilnya orang Kristen Mesia, Al-Masih. Apa sih Al-Masih? Al-Masih itu biar gampang, orang punya rumah. Al-Masih, Al-Masih itu kagak punya rumah, pindah-pindah, nggak punya rumah, nggak punya. Baju cuman di badan doang. Itu Nabi Isa. Orang nggak punya. Kalau kita mohon maaf, biar kata kita miskin, biar kata ngontrak, punya dah rumah mah kita ya. Walaupun ngontrak itu punya. Baju ya bukan punya lagi, banyak. Banyak. Ada yang ngereditin aja, pengen beli lagi. Itu kita. Jadi mau ngapain? Nabi Isa kekasih Allah. Rumah nggak punya, baju nggak punya, sampai orang Nasrani kasihan gambarnya. Baju nggak punya, baju pakai kotekan doang. Itu kan parah, tapi nggak begitu itu, nggak begitu. Itu parah. Lalu kita mau minta sama dia aja baju gak punya ya kan? Beri jaket, kata dia, gua yang harus dikasih jaket ya kan? Nah iya nih gak pakai baju, dia kedinginan. Begitu, salah dia, salah. Jadi saudara, ketika kita terkena musibah, kita harus sadar dan ingat kepada apa yang menimpa kepada para nabi, sehingga muncul rasa sabar. Coba kita bandingkan sama baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi 3 bulan makan nasi aking, roti kering kalau di Arab. Bahasa kita aja dah, nasi aking. 3 bulan. Tuh Nabi yang sholat tahajud sampai kakinya bengkak. 3 bulan nasi aking. Ini yang ngaji nih di Asidikiyah. Pernah nggak makan nasi aking sampai 3 bulan? Kan masih enakan kita. Nabi 3 hari nggak makan. 3 hari minumnya air putih doang. Nyari duit susah.
Kita mah nih biar kata kita miskin nih, ya Allah, masih makan. Masih makan gak ini yang ngaji nih? Makan. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Belum. Siomay? Batagor? Itu sih bukan orang susah. Yang kaya-kaya begitu. Enggak pantas kita ngeluh, enggak pantas. Makanya ada seorang penyair Arab nasihatin kita, kata beliau, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusib ka musibatun tusji biha fadhkur musabaka bil Habibi Muhammadi. Begitu. Apa kata penyair Arab? Anda kudu sabar, Anda kudu tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Yakini di dunia tuh cobaannya kagak lama. Ingat sifat dunia susahnya juga. Jangan dibikin abadi mati kita sementara. Seneng juga sementara. Enggak ada yang seneng terus. Kita tanya sama anak muda, kapan bahagia itu? Dijawab oleh anak yang baru lulus kuliah, bahagia itu kalau saya udah dapat pekerjaan. Kalau saya kerja aja rasanya hidup bahagia. Allah kasih murah, diterima kerja. Begitu. Ditanya, udah bahagia? Belum. Kalau udah punya rumah ya rasanya bahagia. Allah kasih gampang rezekinya, punya rumah adalah di Kuricang. Tahu Kuricang enggak? Begitu. Punya dia tuh rumah. Begitu. Selamatan ngundang teman-temannya. Ditanya, "Bang, udah bahagia?" "Belum, tidur sendiri, bangun berdua." Kata dia, kalau udah punya bini aja rasanya bahagia tuh. Belum aja. Allah gampangin jodohnya. Dia nikah, udah punya bini. Tanya, "Bang, udah bahagia?" Belum punya anak. Kalau udah punya anak rasanya bahagia banget. Begitu. Sekarang udah punya anak, "Bang, bahagia?" Belum, anaknya cewek lagi. Begitu kata dia. Tuh, belum aja. Begitu. Punyalah dia anak cowok. Ditanya, "Bang, udah bahagia?" Belum, ini puyeng. Bayaran sekolah mahal. Mahal. Kalau anak udah kelar sekolah aja pada rasanya bahagia. Alhamdulillah anak-anaknya udah pada kelar sekolahnya. Yang bontot SPD lah gelarnya. Ditanya habis selamatan, "Bang, udah bahagia?" Belum, anak udah gede, belum ngawinin. Kalau udah ngawinin rasanya bahagia, Bang. Belum bahagia juga. Begitu. Belum. Alhamdulillah gampang jodohnya, udah pada nikah. Ditanya, "Bang, udah bahagia?" Belum punya cucu. Depan rumah enak, pagi-pagi ngomong cucu. Saya kagak. Ini Pak, udah punya cucu rasanya bahagia banget. Akhirnya Allah kasih gampang tuh anaknya, mudah dia punya keturunan, hamil, pada punya cucu. Ditanya, "Bang, bahagia?" Belum. Ini cucu kagak ngerti. Engkong lagi tiduran diinjak aja pala. Jadi kalau anak udah punya rumah, ngontraknya di Pamulang, di Peladen. Tahu Peladen nggak? Begitu ya Allah, begitu di Pondok Benda gitu. Begitu di Pondok Kacang, di Gunung Sindur. Kalau udah punya rumah aja ada rasanya bahagia. Allah kasih gampang anak-anaknya. Ada yang tinggal di Pamulang, ada yang tinggal di Ciputat, ada yang Gunung Sindur, ada yang Serpong, macam-macam. Ditanya, "Bang, bahagia?" Belum, sepi rumah, kagak ada cucu. Ini kapan bahagianya? Tuh, iya. Maka enggak ada namanya bahagia abadi, itu enggak ada. Biasa enggak ada. Begitu kita bersyukur keseharian yang Allah kasih sama kita nih, alhamdulillah. Ini kalau kita nih duitnya kayak orang-orang nih miliaran, punya 10 miliar, 15 miliar. Nih malam nih, mungkin masih di puncak, mungkin ada di Anyer, mungkin ada di Bali.
Ya karena duitnya dikit daripada di rumah berisik, gitu mendingan ngaji. Begitu kita, ya, kan begitu. Ini curiga saya nyengirnya ini. Tuh begitu saudara. Jadi kita syukuri aja apa yang ada. Kata ulama, isbir li kulli musibatin wa tajallati wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhaladi. Sabar saja menghadapi musibah, tegarkan hati Anda menghadapi cobaan, yakinin dunia itu ujiannya juga, kesusahannya juga, jangan dibikin abadi. Bila Anda terkena musibah yang melukai hati, wa idza tusibka musibatun tusjibiha fadhkur musabaka bil habibi Muhammadi. Bila Anda terkena cobaan hidup, bandingkan cobaan yang menimpa Anda dengan cobaan yang menimpa Nabi Muhammad. Enggak ada apa-apanya cobaannya, enggak ada. Cobaan kita tuh ringan, enggak kayak Nabi, ringan. Andai pun kita pusing kayak corona nih, jujur corona tuh enggak bikin puyeng, enggak. Yang bikin puyeng cicilan. Bener nggak? Tuh iya tuh kayaknya begitu. Ah? Iya, itu yang bikin puyeng bukan corona. Apaan? Cicilan. Yang bikin puyeng tuh cicil. Itu ulah kita. Ulah kita. Karena yang tanda tangan di banknya juga bukan Allah. Siapa yang tanda tangan? Lah kita, ulah kita. Maka kita tuh hidup tuh normal. Begitu normal. Lihat tuh bola pingpong tuh. Yang namanya benda itu, gaya pada benda, begitu tuh. Benda tuh ada tekanan. Tekanan pada benda itu dalam ilmu fisika itu berbanding lurus dengan gaya benda. Bila gayanya tinggi di benda ini, maka tekanannya tinggi. Maka antara bola pingpong sama bola sepak, maka tekanannya banyak kan? Bola sepak, maka tinggi dia, gayanya banyak, maka tekanannya tinggi. Itu dalam ilmu hidup begitu. Tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Begitu. Karena kita gayanya tinggi, mau nyontoh orang-orang, ngukur dong. Kita kondektur, tetangga kita direktur. Emang si ujungnya sama? Apaan? Iya tur, kan depannya beda. Maka kita jangan gaya kayak dia. Biar kita itu bersyukur. Bersyukur. Itu mau orang miskin bergaul sama orang kaya. Kebawa gayanya. Kalau ke bawah kayanya kan mending gitu. Alhamdulillah. Ini gayanya. Ketika temennya beli handphone, kata temennya, alhamdulillah saya punya handphone. Handphone apaan? Cross. Ya Cina. Begitu. Lu punya apa? Ngehina orang. Begitu. Ini kerjaannya begitu. Kita jangan. Yang diceritain orang mau, temen gue nih ya. Ya Allah rumahnya teman gue mulu yang diceritain. Temen gue, elu aja, biar nggak puyeng, nikmati hidup, jangan dibikin susah-susah. Yang rumahnya gede-gede tuh belum ngobrol, kalau ngobrol dia lagi mumet ya. Ada yang anaknya kena narkoba, ada yang lagi ribut sama bininya. Lah kita orang miskin lewat di sektor 4, sektor 3. Ya Allah, gua pengen kayak dia nih. Dia lagi ribut, akhirnya kita ribut mulu sama bini. Emang kita pengen kayak diijabah doanya orang miskin. Jadi kayak dia, ribut mulu. Kita nggak usah. Begitu, nggak usah. Begitu. Jadi enak. Jadi kalau ditanya sama orang, tinggal di mana? BSD. BSD mana? Ya Bintaro, sinian dikit dah. Di mananya? Kodam. Wah, anak kolong nih. Ya, sinian dikit, mananya? Kebon. Ya Allah, di kebon. Begitu. Nggak apa-apa, dinikmati aja. Iya, begitu. Jadi enak. Jangan sampai dibikin susah di dunia nih. Jangan sampai kita susah. Lihat tuh Nabi ibadah. Kalau orang non muslim
Rumahnya mewah, punya apartemen di Bintaro Pak Piu, tahu nggak? Ya Allah, dia punya segala macam, dia nggak sholat, nggak apa. Andai ujungnya masuk neraka, masih mending, Kenapa? Walaupun ujungnya sengsara, udah ngalamin senang di dunianya, rumah banyak, kontrakan banyak, apartemen punya. Lah kita tinggal di gang sempit, ngontrak, sholat kagak, puasa kagak, di akhirat masuk neraka, cilaka 12. Begitu, di akhirat sengsara, di dunia lah kita kudu ibadah. Contoh aman Nabi, bila kita mendapat musibah, maka bandingkan musibah yang menimpa kita dengan musibah yang menimpa Nabi Muhammad. Maka kalau kita udah bandingkan nama Nabi, rasanya ringan. Enggak kayak Nabi yang akhlaknya baik aja dikata-katain orang, apalagi kita. Begitu aja diukur. Begitu. Bahkan ada raja begini nih, raja sangat adil banget tuh raja, luar biasa. Di dalam kitab An-Nawadir juga dijelaskan, raja sangat adil, sama masyarakatnya sayang. Cuman raja ini nih sama bininya diomelin mulu. Nih raja nih, padahal adil tuh, sama bininya diomelin mulu. Dia pegel. Bagaimana caranya biar enggak diomelin bini? Maka dia panggil menteri-menterinya, sidang. Kalau bahasa kita di grup WA-nya tuh dikirim. Maka kemudian kumpul menteri-menteri itu di istana raja, sidang mendadak. Pada stres menteri, takut pertanggungjawaban keuangan. Masalahnya urusan pandemi aja sama bansos belum rapi nih, begitu. Jadi kata raja pada waktu ngumpul di sidang itu, kata raja, tenang, nggak usah panik. Kami tidak mau minta pertanggungjawaban keuangan, nggak. Cuman mau ngajak makan bareng-bareng aja hari ini. Ya raja, kata para menterinya, napas gede. Alhamdulillah. Takut pertanggungjawaban keuangan doang. Jadi akhirnya itu, kata raja, kita mau makan, namun sebelum makan tolong para menteri di laci meja Anda itu ada kain panjang hitam. Dibuka lacinya. Bener kain panjang hitam. Ada semuanya. Coba dipanjangin, semuanya pada pegang. Tutup matanya. Suruh ditutup. Sama raja kudu nurut. Tutup. Matanya diginiin. Disuruh diikat. Pakai kerudung panjang. Udah semua? Udah. Maka sang raja bilang, wahai menteri-menteriku yang mulia, saya mau tanya, siapa di antara kalian yang diomelin bininya mulu? Nanya gitu doang. Maka itu pada ngacung. Kata raja, bukan gua doang. Saking adilnya nih raja, saking adilnya ditutup. Jadi kan enggak tahu satu sama lain, enggak bakal ngebully. Lu diomelin bini ya? Kagak. Saking adilnya tuh raja. Ditutup. Dari 100 menteri yang enggak ngangkat tangan cuma satu. Yang lain ketika ditanya sama raja, wahai menteri-menteriku yang mulia, siapa di antara kalian yang diomelin bininya mulu? Pada ngacung. Kata raja, waduh, bukan gua doang. Banyak. Cuman ada satu yang di pojok. Dia tangannya nggak diangkat. Kata dia, wah bininya soleha. Atau mungkin punya baca-bacaan dia. Bininya nggak ngomel-ngomel, tandanya nggak ngangkat tangan. Maka setelah udah tahu raja, ya baik, tolong dibuka matanya. Tutup matanya, dibuka. Maka kata raja itu bilang begini, menteri sekalian silakan makan di ruang sebelah. Emang mau ngajak makan doang. Maka menteri yang di pojok, kan yang lain gak ada yang tahu raja doang. Menteri yang di pojok makan bareng saya. Maka menteri yang di pojok diajak sama raja, sediain makanan lebih mewah dibanding yang lain. Sebelum makan raja bilang, Pak Menteri begini, tolonglah Pak Menteri bagi amalan sama saya. Kata raja, menterinya, amalan apa Tuan Raja? Amalan bini soleha. Bini soleha bagaimana? Kan saya nanya tadi, siapa di antara kalian
yang diomelin bininya mulu, pada ngacung. Pak Menteri doang yang gak ngacung. Berarti istrinya soleha, baik. Atau jangan-jangan Pak Menteri punya amalan, tolong dibagilah. Maka kata Menteri, ampun Tuan Raja, saya bukan gak ngangkat tangan. Jadi sebelum kemari nih, habis digebukin sama bini. Jadi tangan saya tuh merah tuh, nggak kuat ngangkat tuh. Kata Raja, lebih parah. Begitu kata Raja, lebih parah ini. Saya pikir soleha, kagak. Begitu, kagak. Dipikir mau minta bagi amalan, kagak. Nggak kuat ngangkat tangannya. Iya, jadi kata Menteri itu, Raja mendingan dah diomelin doang. Kalau saya digebuk, ayah dah, alhamdulillah. Kalau begitu ya, nah itulah hidup. Kudu dibandingin sama orang lain, biar kita jangan merasa sengsara sendiri. Wis segini aja ngajinya dah. Begitu. Tapi saya pengen ngaji ini jangan sampai tenangnya di majelis doang, keluar aja puyeng lagi. Ini nggak nempel ini. Jadi yang tenang aja ngaji dah. Insya Allah. Ada yang ditanya, kayaknya udah mau nanya tentang Raja ini. Udah gini aja. Ya Allah, si Opik udah goyang-goyang. Kita baca Fatihah.